Selamat datang di channel Rosa Keren. Apa kabar sahabat-sahabat seluruh Indonesia? Semoga kalian selalu sehat dan diberkati ya. Baik, lewat video ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana cara kita upload video secara mudah, kemudian membagikan kepada teman-teman kita atau kepada relasi kita, kepada murid-murid kita, sehingga kita tidak perlu lagi download, tetapi tinggal share link. Mari kita lihat. Tentu saja apa yang harus dilakukan pertama, yaitu harus ada videonya terlebih dahulu. Selain ada video terlebih dahulu, juga sudah punya channel YouTube. Jadi hari ini kita melanjutkan tutor sebelumnya tentang membuat channel YouTube. Nah, sekarang bagaimana cara uploadnya? Sobat-sobat, kita masuk ke Gmail. Setelah kita masuk ke Gmail, seperti tutor sebelumnya, kita klik Google aplikasi, kemudian kita pilih YouTube. Setelah kita klik YouTube, maka akan muncul tampilan seperti ini. Video-video yang sudah kita upload tidak terlihat. Bagaimana cara melihatnya? Di sebelah kanan itu ada foto kita, itu foto yang dari email, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita ke channel Anda. Nah, ini isi dari video saya yang sudah saya upload, dan video ini saya peruntukkan untuk orang dewasa, artinya bukan YouTube anak-anak ya, tapi untuk orang dewasa. Nah, dari sini taunya dari mana kalau itu orang dewasa atau untuk anak-anak? Dari sini, sobat-sobat. Kita lihat ya. Kalau YouTube ini untuk anak-anak simbolnya seperti ini YouTube musik, ini YouTube TV, kemudian ini akademi kreator, kemudian ini YouTube untuk artis. Yang ini adalah YouTube saya yang untuk umum, untuk orang dewasa. Kemudian saya punya satu akun lagi itu yang untuk anak-anak. Saya biasanya share kegiatan mereka gitu ya. Baik, sobat-sobat, kita akan mulai. Kita sudah masuk channel kita ya, channel kita. Tadi saya ulang lagi caranya dari akun ini, kemudian channel Anda kita klik, maka akan tampil seperti ini. Baik, kita akan lihat dari sini. Ini adalah video-video yang terlihat. Yang terlihat ini adalah video yang dipublish untuk umum. Kemudian bagaimana video yang tidak dipublish? Artinya video ini memang bukan untuk dikonsumsi untuk publik, tetapi untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang tertentu. Misalnya kalau kita sebagai seorang motivator, kemudian kita sebagai seorang guru, maka ada materi-materi yang hanya khusus untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, dan orang lain mungkin tidak membutuhkan atau mungkin orang lain tidak perlu tahu karena ini hak cipta, maka nanti settingannya bisa dirubah. Nah, ini yang tampil ini adalah yang saya publish untuk umum. Nah, ya, ini contohnya. Kemudian bagaimana untuk melihat yang sudah saya upload tetapi tidak untuk umum? Ini ada di video Anda. Oke, ini saya klik video Anda. Maka semua video yang saya upload di sini itu keluar. Nah, ya.
Ini contohnya. Kemudian bagaimana sekarang kalau kita mau upload video? Nah, sobat-sobat, dari sini kita bisa klik buat. Setelah diklik buat, maka upload video. Setelah upload video, sebetulnya teman-teman bisa drag ya, bisa drag pindahkan file dari komputer teman-teman. Saya akan mencoba dari sini ya, upload atau pilih file. Setelah itu kita akan mencari di mana file video yang akan diupload itu. Contoh, saya akan ke video tutor. Nah, ini contoh ya. Kemudian ada video. Coba saya cari yang sedikit. Oke, ini contohnya tutor. Ya, tutor buat channel YouTube. Ya, ini contoh tutor buat channel YouTube. Jika sudah ditemukan, maka di-open. Nah, setelah kita open, maka yang pertama adalah judul. Judul ini wajib diisi, ya. Contohnya ini tutor buat channel YouTube. Ini saya ganti tutor buat channel YouTube. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa isi di deskripsi. Deskripsi ini adalah menjelaskan dari judul itu. Ini saya lewati saja ya. Setelah itu, jika teman-teman ingin tampilannya itu rapi di video itu, maka bisa diberi thumbnail yang berhubungan dengan judul tadi. Atau kalau tidak ada tidak apa-apa kita lewati. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini bisa pilih artinya apa, bisa dikelompok-kelompokkan, atau kita biasa kalau bahasanya itu playlist. Nah, kita buat playlist di sini, kita klik. Kebetulan saya sudah memplaylist, ada GCIC, ada karya, ada tutor, klien, dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kita cara menyimpan video itu, sehingga ketika playlist kita putar itu akan mudah mencarinya. Kalau belum bisa, belum ada, maka bagaimana cara membuat sendiri? Di sini ada playlist baru, bisa ditekan, bisa diklik. Nah, playlist barunya apa? Misalnya saya kasih coaching. Misalnya coaching. Kalau sudah, nah ini visibilitasnya untuk publik atau pribadi ya. Oke, ini coaching. Nah, seperti tadi saya bilang, nanti akan diuploadnya untuk siapa? Publik atau pribadi atau tidak publik? Silakan dipilih. Ini contoh saya publik ya. Kalau sudah, kita klik buat. Oke, nah kalau sudah buat, selesai. Maka di sini ada playlistnya coaching, selesai. Kemudian kita masih menunggu video tadi. Nah, sambil menunggu, yang mana sih yang disebarkan linknya? Sobat-sobat, meskipun ini belum selesai upload, kita sudah diberi link sama Google. Nah, link yang dibagikan adalah link yang di sini. Yang di sini. Ini kita klik, kemudian kita taruh ke mana link ini mau kita bagikan. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Ini sudah 27%. Kita klik berikutnya.
Nah, masih ada pertanyaan berikutnya. Video ini dibuat untuk siapa? Ya, kalau nanti Bapak Ibu pilihnya, teman-teman ini pilihnya, ya video ini untuk anak-anak, maka ini cocoknya untuk masuk ke YouTube anak-anak. Tapi karena ini untuk umum, maka saya tidak. Pilihnya tidak. Setelah pilih tidak, kita masuk ke elemen videonya. Kemana lagi? Nah, kita ke berikutnya. Nah, kalau nanti sudah memahamin, ya, ini bisa ditambahkan subtitle dan seterusnya. Silakan dicoba. Kalau nanti YouTube-nya sudah berbayar, nah ini ada tambahan lagi. Kemudian kita klik berikutnya. Oke. Baik. Kira-kira seperti itu proses cara membuatnya. Kita sudah 57%. Nah, saya akan tutup dulu. Andaikan ini sudah selesai, kemudian tadi kita juga sudah mendapatkan linknya, ya, kita akan ke GC. Salah satu share link ini ke GC. Saya stop screen dulu, kemudian saya akan masuk ke GC. Nah, sebetulnya ada beberapa cara ya untuk share link itu. Kalau yang tadi itu saya pakai link sebelum YouTube publish, artinya belum selesai upload. Nah, itu artinya curi start dulu. Tetapi nanti bagaimana kalau sudah diupload? Baik, sebentar saya akan masuk ke GC dulu supaya punya gambaran. Oke, kita lihat. Apakah sudah masuk? Nah, sebentar, ternyata sudah selesai. Kita akan lihat. Nah, teman-teman, ini sudah selesai uploadnya. Kita sudah melewati pemeriksaan. Artinya apa pemeriksaan ini? Apakah ada hak cipta dari punya orang sehingga kita akan diklaim, ya, akan diklaim ketika kita mendapatkan uangnya dari Google, maka melewati pemeriksaan dulu. Kemudian yang terakhir visibilitas. Baik, kita akan klik berikutnya. Ini pemeriksaan sudah selesai. Kita ke berikutnya. Nah, setelah ke berikutnya, kita masih disuguhi 3 opsi lagi. Ini mau dipublish secara pribadi, tidak publik, atau publik. Seperti yang tadi saya bilang, ini karena untuk konsumsi komunitas, maka pilih tidak publik. Setelah itu kita simpan. Oke, nah di sini ada beberapa tampilan yang link tadi itu mau dibagikan kemana. Ini kita lewatin saja. Ini ada linknya lagi, teman-teman. Kita tinggal klik saja. Nah, ini sebetulnya sudah ke copy ya, sudah tercopy. Kita tutup. Nah, kita sudah bisa membagi ke tempat lain. Kemudian, bagaimana jika ada kesalahan? Kemudian editnya. Nah,
Ketika kita masih ada di sini, ya di sini, maka kita bisa edit. Nah, bisa edit, kita masih di konten ya, di konten channel ya. Kita edit, misalnya tadi ada kesalahan, tutor buat channel YouTube. Misalnya saya tambahin secara sederhana. 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 Nah, setelah ini kita bisa melewati seperti tadi, misalnya mau ditambahin gambar dan seterusnya, kita masih bisa lewatin. Kalau tidak mau edit lagi, kita langsung simpan. Nah, itu caranya. Kemudian bagaimana share link dari sini juga? Nah, teman-teman, ini bisa diputar ya, bisa diputar. Jadi link yang dibagikan bukan link ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada tulisan edit. Nanti bisa edit dong channel kita orang lain. Maka videonya diputar dulu. Ini cara yang kedua untuk memastikan benar nggak sih link yang akan saya bagikan video tentang ini. Nah, kita buka dulu videonya. Oke, kalau sudah baru ini di copy, klik kanan, salin. Oke, setelah itu kita akan ke GC. Nah, kebetulan saya sudah tadi mengaktifkan emailnya. Oke, mana ya email saya? Oke, ini email saya. Saya akan masuk GC. -9 saya buka. Kemudian saya ke GC. Nah, saya akan buka kelas. Misalnya saya sebagai murid, ini teman-teman saya sebagai murid B2 Guru Coaching Indonesia, saya buka. Setelah itu, teman-teman, untuk melampirkan tugas yang ada di GC itu bukan di forum, ya, bukan di forum. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di forum itu semua orang bisa melihat, ya, bukan di forum. Nah, kalau di forum ini semua orang bisa melihat. Bukan di sini ya, teman-teman. Nah, ini namanya di forum. Ini semua bisa lihat. Ya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman kita. Oke. Dan kelasnya terasa tidak rapi. Karena untuk melampirkan tugas bukan di forum. Forum itu untuk biasanya kalau di sekolah untuk taruh absen. Ya. Kemudian kita buka tugas kelas kita. Oke. Hapus perubahan, saya buang. Oke, yang tadi nggak jadi saya buang. Oke. Nah, di sini kebetulan saya belum mengerjakan tugas misalnya. Tugas yang membuat video itu kan tugas 3, laporan 3A misalnya ya. Saya buka laporan 3A. Saya buka. Oke. Di sini statusnya tidak ada. Maka kita turun ke bawah, lihat tugas. Nah, setelah lihat tugas, di sini petunjuknya jelas ya, teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini. Klik. Nah, sobat-sobat, jika sobat-sobat ingin melampirkan tugas-tugas, di sini banyak pilihannya. Setelah diklik tanda tambah, kita mau melampirkan apa? Contoh, filenya ada di Google Drive, maka kliknya Google Drive.
filenya ada di komputer, maka atau di flash disk, maka boleh menggunakan file. Filenya baru mau dibuat nih di Google, maka pilihnya bisa Google Doc, bisa Google Slide, bisa spreadsheet, dan bisa gambar. Sesuai dengan kebutuhan. Karena tadi saya membuat link, maka saya pilih link. Setelah dipilih link, maka ditempel di sini link tadi, ya. Klik kanan, tempel. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan link. Maka di sini sudah ada link. Bagaimana kalau melampirkan lebih dari satu? Misalnya, tugasnya disuruh mengumpulkan 2. Kita klik tambah lagi. Nah, yang kedua apa yang akan dilampirkan? Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau sudah cukup, bagaimana untuk lampiran berikutnya? Klik tanda tambah lagi, ya. Nah, ini cara melampirkan. Kalau sudah file-file itu dilampirkan, maka serahkan. Ya. Klik serahkan. Nah, di sini masih ditanya lagi untuk memastikan. Klik serahkan lagi. Maka status tadi yang tidak ada sekarang kita sudah mengirimkan. Bagaimana kalau file itu salah? Nah, teman-teman, kalau file yang dikirimkan salah, masih ada kesempatan untuk dibatalkan pengirimannya. Saya batalkan. Batalkan pengiriman? Iya. Oke. Maka di sini tidak ada lagi. Meskipun di sini ada filenya, file ini bisa kita hapus. Nah, kita bisa ulang lagi. Gimana caranya? Klik tanda tambah lagi. Kita serahkan file yang mana yang akan kita serahkan. Ya, paham ya teman-teman? Sampai di sini? Baik. Terima kasih. Itu tadi adalah tutor bagaimana cara mengupload video yang ada di YouTube, kemudian share link. Nah, linknya itu bisa disebarkan kemanapun, terserah. Yang penting jangan salah linknya, jangan link edit, ya. Tapi link video yang akan kita bagikan. Untuk memastikan, silakan videonya di-play dulu. Setelah di-play, di-copy link, baru kita sebarkan. Kemana mau disebar. Demikian tutor kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih.